Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuril wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiya di balatilatil hadi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min iman. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati sifati muslimin. Saya sebulan ini disomasi oleh tim kuasa hukum. Jadi gini, bagaimana caranya ketika somasinya mereka, kita jawab, kita adakan pertemuan. Jadi intinya somasi itu negosiasi sebelum masuk ke sengketa hukum. Jadi saya kemarin disomasi oleh tim kuasa hukumnya di law office ya. Jadi saya alhamdulillah pengalamannya luar biasa. Saya syukuri aja setiap, bukan masalah gitu. Jadi setiap ujian datang ke saya itu saya jalani gitu. Tidak saya anggap berat. Kalau dianggap berat berarti saya merasa saya yang mengerjakan sob. Jadi kalau saya nggak anggap berat berarti apa? Allah yang akan membantu gitu. Jadi intinya apa? Kenapa saya merasa, jadi kalau ada kena musibah, kena masalah, jangan merasa berat dulu. Berat wajar, biasa aja, jangan merasa berat dulu. Kenapa? Kalau kita yakin Allah yang menyelesaikan, kodok-kodoknya jalan, ya udah gak apa-apa, pasrahkan aja. Jalani aja. Yang tugas kita hanya menjawab, melaksanakan, terus ya itu seperti itu, tidak lebih tidak kurang gitu. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, kalau hilang ya nggak masalah, kalau kalah ya nggak apa-apa gitu. Termasuk ketika saya kapan hari negosiasi, jadi somasi itu intinya untuk buka jalur ke negosiasi. Mereka somasi saya bahwa saya punya kredit ini saya cerita sedikit di Kaliste ya, di Kaliste udah gitu masuk ke LPS. Saya waktu dulu masih normal, tiba-tiba dibekukan banknya, tim LPS, tim likuidasi LPS TL BR Kaliste. Saya di situ ada Pak siapa namanya, lupa saya namanya, Pak Bimo segala macam-macam nego. Di satu bank lagi di Legian saya malah selesai masalahnya, saya bayar dan saya alhamdulillah dapat potongan yang luar biasa. Tapi yang di satu ini karena bank kecil mungkin nggak ngerti ya, itu saya tidak dapat potongan gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya saya negosiasi nggak mentok negosiasinya, mau minta 250 juta nggak dikasih juga. Akhirnya apa, ya udah selesai gitu. Jadi intinya seperti itu. Terus yang kedua, ternyata mereka setahun udah habis waktunya, mereka langsung dialihkan ke dikasihkan gitu. Ini saya dikirimi sholat oleh si tim kuasa hukum dari Jimbaran, ada 4 kuasa hukumnya, dan di sini mereka ngirimin surat kuasanya gitu, surat kuasa dari si kesi, pemenang kesinya. Di sini pemenang kesi ada namanya dulu juga, Yuniardi Rahmawan, 38 tahun, Islam, pegawai negeri sipil, PNS ya. Nah PNS mana? Nanti saya akan cek mereka gitu. Kalau yang beli itu orang-orang mereka semua, kesi itu sama aja bohong-bohongan gitu. Kita bisa buktikan di pengadilan gitu. Berarti kesi yang sepihak karena tidak ada pemberitahuan juga. Jadi kesi itu segala macam-macam ada pemberitahuan sebelum ini. Sampai sekarang belum ada pemberitahuan secara resmi ke saya gitu. Tiba-tiba ngirim ini aja, somasi segala macam-macam gitu. Ada surat kuasanya gitu. Dan ini di sini disebutin membuat surat kuasa ini memilih domisili hukumnya dan tempat kuasanya tinggal di bawah ini dikuasa kepada satu Iputu Indra bla 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 SH Ida Bagus Bayu SH PH MH MH semua loh, magister semua ini saya lawannya. Iputu Dedi Putra MH Magister Hukum Hakim Tambunan SH gitu. Jadi yang SH cuma satu, yang kedua SHMH gitu. Saya takut nggak juga gitu. Karena kalau menang dan kalah itu yang penting kita selesaikan. Mau selesai apapun caranya, mau saya kehilangan, mau saya menang segala macam-macam, mau selesai itu urusan Allah, bukan urusan saya. Makanya saya nggak khawatir. Meskipun kalau saya kalah, saya kerugian banyak, tapi saya nggak khawatir. Kenapa? Saya minta sama Allah. Dulu kan saya mungkin belinya dengan riba gitu, segala macam-macam. Akhirnya pas saya minta kalau seandainya saya kalah pun, ya Allah, tapi saya siap bersihkan harta saya gitu dari riba dan gantikan 10 kali lipatnya gitu. Bila perlu 100 kali lipat, yakin bisa gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya tidak mau stres dan nggak mau gagal paham gitu. Jadi saya gagal stres gitu, nggak mau saya. Jadi saya nggak mau stres segala macam-macam, nggak mau pusing. Kalau menang dan kalah yang penting saya berusaha. Kalau nanti suatu saat kesepakatan tidak masuk, saya anjurkan mereka untuk saya siap untuk melawan mereka di pengadilan gitu. Ajukan ke pengadilan, kita gugat gitu, atau mereka menggugat saya, nggak masalah gitu. Jadi kalau mereka melakukan tindak sepihak seperti itu, mereka kemarin minta saya dengan sukarela. Jadi intinya ini di kuasa khusus, bla 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 kuasanya. Terus di sini ininya syaratnya bahwa dalam pertemuan dan surat tersebut di atas, saudara menawarkan kepada klien kami penyelesaian kewajiban pembayaran hutang saudara kepada
klien kami agar memberikan keringanan pembayar pemotongan hutang pokok saudara dari 499 menjadi 300 juta gitu. Dia sebutin pertemuan saya kemarin, terus itu penting bener sama dia, karena harus ada hal klien kami sangat berkeberatan dan tidak setuju terhadap penawaran saudara tersebut. Di samping klien kami tidak memberikan kami penginapan kepada saudara untuk tidak membayar bunga dan juga denda utang saudara pada pengurangan terhadap pokok dan hutang saudara terhadap klien kami, justru merugikan klien kami. Terlebih segala peraturan perundang-undangan yang saudara cantumkan dalam surat saudara tidak relevan dan di jasa keuangan bahwa berdasarkan akta pengalihan hutang ini bla 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 yang dibuat di hadapan notaris Iwayan Rahmawan SHMH, dan kami berhak atas piutang saudara sebesar 499 itu cash jadinya. Tapi mereka juga salah, tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari TL dan segala macam-macam, bukan dari kuasa hukumnya. Bla bla bla. Jadi berdasarkan hal tersebut, segala bentuk melekat pada hak klien kami, termasuk kewajiban saudara membayar utang ke klien kami sebesar 499 juta. Bahwa klien kami diperjelas kepada saudara pasca dilakukan pengembalian kesi piutang dari PT Bank Rana Kaliste DL dalam likuidasi kepada klien kami dan saya disuruh untuk setuju itu nanti dulu, apalagi sekarang dengan ada undang-undang penguatan undang-undang nomor 2 ya betul ya, bukan undang MK ya, MK menetapkan kemarin bahwa itu harus lewat pengadilan gitu, tidak bisa sepihak seperti itu, kesi sepihak harus lewat pengadilan, jadi putusan pengadilan baru bisa dilakukan gitu. Dan itu akan panjang sob, kalah saya masuk ke kemana, ke pengadilan tinggi, sampai ke MA saya akan perjuangkan gitu. Dan saya stres ya? Enggak gitu, saya keluar uang enggak juga gitu, biasa aja, keluar uang biasa aja, hanya biaya biasa doang gitu. Kenapa? Saya jadi pengacara diri sendiri, jadi jangan sampai sob ini hutang Anda tidak selesai, ataupun mesti selesai, Anda tidak akan puas gitu, tidak akan dapat keberkahan. Biarkanlah kalau kita hutang, kita yang berhutang, kita yang menyelesaikan itu. SKD yang membantu Anda menyelesaikan itu. Anda yang berhutang, Anda yang menjadi siap jadi pengacara di sini, kita hanya bantu mendampingi. Ada tim kuasa hukum kita juga ada gitu, tapi mendampingi gitu. Jadi pendampingan aja. Kalau kepepet banget, segala susah banget dan Anda mampu bayar silahkan gitu. Karena tapi kan harganya lumayan untuk masuk pengadilan tuh, minimal satu putaran sidang 30-50 itu yang paling murah gitu. Bisa 100-200 juta gitu. Kemarin ada orang sampai 300 juta baru 3 bulan belum selesai gitu. Karena harus bayar macam-macam, bahaya sosial, karena dia targetnya mau menang gitu. Apalagi kalau pakai sokap sana sini repot gitu. Karena oknum di pengadilan juga banyak, ketika kita datang ada yang nawarin, Pak 50 juta Pak beres katanya. Saya mau, nggak mau, biarin aja gitu. Meskipun saya potensi kehilangannya miliaran, nggak masalah gitu. Kenapa? Ya nyogok dan mensogok itu dihukum Allah gitu, dilaknat Allah. Ngapain saya menjadi musuh Allah gitu? Jadi dapat dosanya juga gitu. Jadi intinya kita barokah aja, santai aja. Jadi kalau saya yang penting selesai, tidak mau pusing gitu. Nah, dari gini terus saya meskipun lewat ini tim hukum, jadi alhamdulillah udah lengkap ilmu saya ditambah terus. Jadi malah saya bukannya takut, malah saya bersyukur gitu ketika saya hadapi tim kuasa hukum ini gitu, law office ini. Kenapa? Ilmu saya berarti nambah gitu. Dan saya akan belajar dari manapun. Dari mana saya belajar? Saya belajar, teman saya banyak ahli-ahli hukum gitu. Yang jadi pengacara top atau Samijaya banyak lah pokoknya. Udah di atas MH lagi gitu, DR doktor gitu. Udah lagi sekresi dokter. Kemarin juga saya ketemu dengan orang hebat juga gitu. Jadi jadikan semuanya kehidupan itu pembelajaran. Kalau Anda jadikan masalah, itu akan jadi masalah, Anda nggak selesai, pusing, stres, segala macam-macam. Terus pemikiran yang kedua adalah apa? Kepemilikan harta kita atau siapapun kita itu hanya sementara kalau di dunia ini. Anda memiliki rumah saya gede gini, kalau hilang ya udah, kalau saya mati nggak dibawa sampai mati gitu. Ngapain kita harus stres? Yang penting kita bahagia sekarang ini. Termasuk anak, termasuk gimana, gak usah buat stres, santai aja gitu. Dan saya belajar itu dari ayahanda saya yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan amalnya buat beliau. Jadi harta itu tidak jamin kita bisa masuk surga dan tidak jamin kita bisa bahagia. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli oleh harta. Satu, kebahagiaan, kedua, ketenangan hati, ketiga, barokah. Itu susah sob. Jadi ketika Anda masih saya susah segala macam-macam, ketika Anda masih punya nyawa dan masih berbuat baik, hati Anda masih baik, insya Allah semuanya sudah selesai gitu. Anda masih punya kesempatan untuk balik lagi gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.